Pasifik. Jika Cina menginvasi dan menduduki kepulauan tersebut, itu akan menjadi titik balik regional yang tajam dan menandai kemunduran besar bagi keamanan Amerika. Hari ini, setelah invasi Rusia ke Ukraina, negara lain telah mengambil status yang sama dalam rencana militer Amerika. Negara itu adalah Polandia, anggota NATO yang sekarang kemungkinan akan berbagi perbatasan terpanjang dengan wilayah di bawah kendali Moskow. Pandangan yang berlaku di kalangan pengamat Kremlin di Barat adalah bahwa Putin berniat membangun kembali penyangga negara-negara satelit antara negaranya dan Barat, jika tidak menciptakan kembali kekaisaran Rusia. Bukannya tanpa dasar pandangan semacam itu muncul, Putin secara terbuka menuntut Ukraina untuk tidak masuk NATO, dan aliansi itu didesak menghentikan operasi militer di bekas Republik Soviet dan negara-negara satelit. Dengan penyerapan kembali Belarusia secara bertahap ke dalam wilayah Rusia yang lebih luas dan pemasangan rezim boneka di Kiev jika pada akhirnya invasi berhasil, maka Polandia pasti akan menjadi tempat yang penting untuk persaingan militer Timur Barat di Eropa. Ketegangan apapun yang mungkin pernah ada sebelumnya antara Warsawa dan ibu kota barat lainnya sekarang sebagian besar akan dilupakan dalam menghadapi agresi Rusia. Namun Polandia sudah setengah dikelilingi oleh wilayah-wilayah yang kemungkinan berada di bawah kendali Moskow. Selain perbatasan sepanjang 600 km dengan Belarusia dan Ukraina di timur, daerah kantong Kaliningrad Rusia juga sangat militeristik menempati posisi strategis di Laut Baltik di utara. Pertahanan udara Rusia yang terletak di Kaliningrad dan Belarusia Barat mencakup sebagian besar wilayah Polandia, dan seluruh negara berada dalam radius tempur pesawat taktis Rusia tanpa pengisian bahan bakar di udara. Lebih buruk lagi, ada beberapa hambatan geografis di dataran Eropa Utara untuk memperlambat kemajuan ke barat oleh pasukan darat yang datang dari Belarusia dan Rusia. Jadi, jika Polandia ingin mempertahankan diri dalam kampanye penaklukan Putin di masa depan, mereka harus dipersenjatai dengan lengkap. Apakah Polandia saat ini belum siap? Belum. Negara itu memiliki kurang dari 1000 tank, dan dari 452 pesawat yang dimiliki Angkatan Udara Polandia, hanya 91 terdiri dari jet tempur. Sebagian besar peralatan sudah tua dan sulit untuk melawan pasukan Rusia yang baru-baru ini dimodernisasi. Meskipun Polandia adalah salah satu dari sedikit negara NATO Eropa yang telah memenuhi komitmen untuk menginvestasikan 2% dari PDB untuk persiapan militer, perencana militer Amerika mengakui sejak aneksasi Crimea oleh Rusia pada tahun 2014, negara tersebut akan membutuhkan bantuan besar untuk mempertahankan wilayahnya di medan perang. Washington secara bertahap bergerak untuk memberi Warsawa peralatan militer canggih yang cocok untuk mengalahkan pasukan Rusia. Yang paling utama adalah 32 pesawat tempur F-35. Pesawat pertama dijadwalkan akan diterima pada tahun 2024. Selain itu, juga 8 sistem pertahanan udara Patriot yang akan mulai tiba pada akhir tahun 2022 ini. Yang terbaru adalah kesepakatan untuk 250 versi lanjutan dari tank tempur utama M1A2 Abrams. Masing-masing senjata ini memang bisa digunakan untuk melawan Rusia, tetapi butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa benar-benar mencapai pasukan Polandia. Mengingat ketidakjelasan Putin dalam rencananya, Polandia mungkin tidak punya waktu bertahun-tahun. Washington perlu berpikir untuk mempercepat pengiriman senjata modern ke Warsawa. Salah satu aspek kunci dari rencana militer Amerika yang mendahului krisis Ukraina adalah pengiriman pasukan Amerika bergilir ke Polandia secara teratur. Dalam beberapa tahun terakhir, hampir 5.000 tentara Amerika telah berada di Polandia pada waktu tertentu. Infrastruktur komando juga telah dibentuk untuk mengkoordinasikan kegiatan pasukan NATO di seluruh wilayah tersebut. Agresi Rusia yang sedang berlangsung di Ukraina kemungkinan telah menyelesaikan perdebatan tentang apakah kehadiran pasukan Amerika di Polandia harus bergilir atau permanen. Penempatan permanen setidaknya 1 brigade lapis baja Amerika sekarang sangat mungkin. Washington telah berinvestasi selama bertahun-tahun dalam infrastruktur dan persediaan yang ditempatkan sebelumnya untuk mendukung rotasi pasukan. Jadi sangat mungkin untuk mempertahankan kehadiran permanen mereka di darat. Kehadiran permanen Amerika akan memberi isyarat kepada Moskow bahwa setiap invasi ke Polandia pasti akan mengarah pada perang langsung dengan Amerika Serikat.
Polandia memiliki sejumlah fitur di luar lokasi geografisnya yang merekomendasikan negara tersebut sebagai pemain penting dalam keamanan Barat. Tidak seperti Ukraina, Polandia secara etnis homogen. Selain itu juga memiliki ekonomi pasar bebas yang dinamis dan budaya politik yang liberal. Penduduknya juga memiliki kesadaran budaya yang mendalam tentang bahaya yang ditimbulkan oleh Rusia, bahaya yang dapat ditelusuri kembali ke upaya Catherine the Great untuk memisahkan persemakmuran Polandia-Lituania berabad-abad yang lalu. Negara ini telah begitu sering menderita kebiadaban invasi, namun kekejaman yang berulang ini tampaknya telah membentuk rasa identitas nasional yang kuat yang akan membuat Polandia menjadi sekutu terpercaya Amerika Serikat di tahun-tahun mendatang. Dan menghadapi Rusia yang sedang berbaris, Polandia sekarang menjadi sangat diperlukan untuk pertahanan Barat. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.fajena.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Flying Eagle, Fight Like a Falcon.